Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur Steve Pumulango. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil tugas kerja saya dalam mata kuliah metalurgi, yaitu struktur logam dan paduan. Saya mengambil sumber buku dari Metalurgi for Non-Metallurgists Second Edition. Yang pertama, profil atom. Dalam bukunya yang berjudul A New System of Chemical Philosophy tahun 1808, John Dalton mengusulkan keberadaan partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang mempertahankan identitasnya dalam reaksi kimia apapun. Konsep atom juga membantu memajukan teori kinetik materi dan hukum termodinamika, atau konversi teoritis antara energi panas dan kerja mekanik. Teori kinetik materi dan termodinamika digunakan untuk menggambarkan interaksi dan distribusi energi antara banyak atom dalam suatu saat. Kemudian pada awal abad ke-20 dengan ditemukannya elektron, diketahui bahwa atom tidak sepenuhnya tidak dapat dibagi. Di tahun 1911, Niels Bohr mengembangkan model yang disederhanakan dari atom hidrogen yang terdiri dari satu elektron yang mengorbit inti bermuatan positif. Bohr mendalilkan bahwa elektron bergerak dalam orbit melingkar di sekitar inti sesuai dengan hukum klasik mekanika Newton. Jumlah elektron valensi yang dimiliki suatu atom sangat menentukan bagaimana atom tersebut berinteraksi dengan atom di sekitarnya untuk membentuk ikatan yang ada pada padatan. Dan ketika atom-atom berikatan untuk menciptakan struktur kristal padat, sifat kimia dan fisik bahan tersebut sebagian besar ditentukan oleh jenis ikatan yang ada dan pola geometris di mana atom-atom tersebut disusun. Misalnya, pada sebagian besar logam, elektron valensi terikat sangat longgar pada inti atom. Hal tersebut membuatnya sangat mudah untuk dihilangkan, sehingga menghasilkan ion positif ketika atom-atom logam ini berikatan satu sama lain. Ketika ion-ion positif ini berkumpul untuk membentuk suatu kristal padat, mereka dikelilingi oleh lautan elektron bebas yang disebut dengan ikatan logam. Yang kedua, ikatan antar atom. Atom berinteraksi satu sama lain untuk membentuk keadaan atau fase materi yang berbeda. 4 wujud dasar materi adalah padat, cair, gas, dan plasma. Dalam padatan, pada prinsipnya ada dua kelas umum ikatan atom, yaitu ikatan primer dan ikatan sekunder. Ikatan primer lebih kuat daripada ikatan sekunder. Contohnya ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan ikatan sekunder relatif lemah dibandingkan dengan ikatan primer, dan hanya dominan jika satu ikatan primer tidak ada. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu ikatan logam. Nah, pada ikatan logam terjadi ketika masing-masing atom logam menyumbangkan elektron valensinya pada pembentukan awan elektron yang mengelilingi ion logam bermuatan positif. Karena awan elektron negatif mengelilingi masing-masing ion positif yang membentuk struktur kristal tiga dimensi yang teratur, tarikan elektromagnetik yang kuat menyatukan logam tersebut. Berikutnya, yaitu ikatan ionik. Seperti pada gambar ini, ikatan ionik adalah hasil dari daya tarik listrik antara positif dan negatif yang ditempatkan secara bergantian. Dalam ikatan ionik, elektron dibagi menjadi ion elektropositif atau kation dan elektronegatif atau anion. Ion elektropositif melepaskan elektron valensinya, sedangkan ion elektronegatif menangkap mereka untuk menghasilkan ion yang memiliki orbital elektron penuh atau suborbital. Sebagai konsekuensinya, tidak ada elektron bebas yang tersedia untuk mengantarkan listrik. Yang ketiga, yaitu ikatan kovalen. Banyak elemen yang memiliki 3 atau lebih elektron valensi terikat menjadi struktur kristal
oleh gaya yang timbul dari berbagai elektron. Ikatan kovalen karena tidak terionisasi tidak dapat mengantarkan listrik dan bersifat non-konduktor. Ikatan kovalen membentuk dasar bagi banyak senyawa organik, termasuk molekul primer rantai panjang. Lanjut yang ketiga, yaitu struktur dan catat kristal. Struktur kristal terdiri dari atom atau molekul dalam pola 3 dimensi yang teratur dan berulang dengan urutan jangka panjang. Susunan spesifik atom atau molekul di bagian kristal menentukan jenis struktur kristal yang ada. Sebaran titik atau atom dalam 3 dimensi dikatakan membentuk kisi ruang jika setiap titik mempunyai lingkungan yang identik. Nah, dalam struktur kristal sering terjadi yaitu cacat kristal. Berikut merupakan beberapa contoh cacat kristal atau jenis-jenisnya. Yaitu yang pertama, cacat titik. Seperti pada gambar berikut, cacat titik adalah di mana ada atom yang hilang. Seperti bisa kita lihat di sini, atom pada titik B ini meloncat ke titik C, meninggalkan tempatnya sehingga meninggalkan ruang kosong pada titik B. Cacat demikian merupakan hasil dari penumpukan yang salah sewaktu kristalisasi, atau dapat juga terjadi pada suhu tinggi, oleh karena meningkatnya energi termal. Bila inersi energi termal tinggi, memungkinkan bagi atom-atom untuk melompat meninggalkan tempatnya. Nah, yang kedua yaitu catat garis. Cacat garis atau dislokasi ini dapat digambarkan sebagai sisipan satu bidang atom tambahan dalam struktur kristal. Keempat, struktur kristal logam. Dalam struktur kristal logam, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, face center cubic atau FCC. Yang kedua, body center cubic atau BCC. Yang ketiga, hexagonal closed package atau HCP. Nah, untuk yang pertama, face center cubic atau FCC, yaitu struktur kubus yang memiliki atom yang terletak di setiap sudut dan pusat semua wajah kubik. Selain itu, masing-masing dari 6 atom yang berpusat pada wajah dibagi dengan atom yang berdekatan. Karena 12 atomnya terbagi, dikatakan memiliki angka koordinasi 12. Sel satuan FCC terdiri dari total bersih 4 atom, 8/8 dari sudut atom, dan 6 bagian dari atom wajah. Yang pertama yaitu face center kubik atau FCC. Struktur ini memiliki atom yang terletak di setiap sudut dan pusat semua wajah kubik. Setiap atom sudut adalah sudut kubus lain sehingga atom sudut dibagi di antara 8 sel satuan. Selain itu, masing-masing dari 6 atom berpusat pada wajah dibagi dengan atom yang berdekatan. Karena 12 atomnya terbagi, dikatakan memiliki angka koordinasi 12. Sel satuan FCC terdiri dari total bersih 4 atom, 8/8 dari sudut atom, dan 6 bagian dari atom wajah. Yang kedua yaitu body center kubik. Struktur ini adalah sel unit kubus yang berpusat pada tubuh dan memiliki atom di masing-masing 8 sudut kubus. Seperti pada gambar ini, ada 8 sudut dan 8 atom yang tersebar. Dan juga ditambah dengan satu atom yang ada pada pusat. Setiap atom sudut adalah sudut kubus lain sehingga atom sudut dibagi di antara 8 sel satuan. Dikatakan memiliki jumlah koordinasi 8. Sel unit BCC terdiri dari total bersih 2 atom, 1 di tengah dan 8/8 dari atom sudut. Dan yang terakhir, hexagonal closed package. Struktur ini dari lapisan bolak-balik bergeser sehingga atomnya sejajar dengan celah lapisan sebelumnya. Atom-atom dari satu lapisan bersarang di ruang kosong antara atom-atom dari lapisan yang berdekatan seperti pada struktur FCC. Namun alih-alih menjadi struktur kubik, polanya menjadi heksagonal. Yang kelima,
adalah difusi. Difusi merupakan proses pergerakan atom dari satu tempat ke tempat yang lain yang masih dalam satu zat. Dalam perspektif atom, difusi hanyalah migrasi bertahap dari atom dari kisi ke kisi. Agar atom dapat bergerak seperti itu, ada dua kondisi yang harus terpenuhi. Yang pertama, harus ada yang menjadi tempat kosong yang berdekatan. Seperti pada gambar pertama ini, yaitu ada tempat kosong di atas ini. Lalu, yang kedua, atom harus memiliki energi yang cukup untuk memutuskan ikatan dengan atom sekitar dan kemudian menyebabkan beberapa distorsi kisi selama perpindahan. Pada suhu tertentu, beberapa fraksi kecil dari jumlah total atom mampu melakukan gerakan difusi berdasarkan besaran energi getaran. Fraksi ini meningkat dengan meningkatnya suhu juga. Dan bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu adanya ruang kosong di struktur atom ini. Lalu terjadinya pergerakan oleh atom yang ada di sini, bergerak naik ke atas seperti pada gambar berikut ini, lalu diikuti juga oleh atom yang berada di bawah yang ini. Dia bergerak naik ke atas dan atom yang lain bergerak mengikuti. Yang keenam, solid solution. Solid solution adalah pencampuran homogen yang terjadi antara dua atau lebih atom logam yang terjadi pada keadaan padat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat pelarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Solid solution terbentuk saat dua zat dapat melarut menjadi satu seutuhnya dalam fase cair dan juga dapat melarut menjadi satu seutuhnya dalam fase padat. Dengan kata lain, solid solution adalah terbentuknya campuran homogen antara dua atom atau lebih dalam fase padat. Pada larutan padat, jenis atom solut menggantikan tempat atom solvent dalam struktur lattice solvent. Keseluruhan sistem akan merupakan seri yang kontinu dari larutan padat. Semua komposisi akan selalu merupakan larutan padat. Larutan ini terbentuk bila atom dengan diameter yang sangat kecil dapat masuk atau menyelip di rongga antar atom dalam struktur lattice dari solvent dengan diameter atom yang besar. Karena celah atau rongga antar atom dalam struktur lattice sangat kecil, maka hanya atom yang sangat kecil yang dapat masuk dengan radius kurang dari 1 angstrom yang dapat menyisip dan membentuk larutan padat interstisial. Seperti kita lihat pada gambar berikut, yaitu ada beberapa atom kecil yang berhasil menyisipkan diri masuk ke dalam rongga-rongga antar atom. 7. Alotropi besi. Alotropi sendiri merupakan suatu keadaan di mana adanya transformasi dari satu bentuk susunan atom atau sel satuan ke bentuk susunan atom lain. Sifat alotropis dari besi yang menyebabkan variasi struktur mikro pada berbagai jenis besi. Besi memiliki tiga macam modifikasi alotropik. Besi murni, cair yang didinginkan akan mulai membeku pada 1535 derajat Celcius menjadi delta dengan struktur kristal BCC. Pada 1400 derajat Celcius akan mengalami transformasi alotropik menjadi besi gamma dengan struktur kristal FCC. Besi gamma ini tetap stabil sampai pada temperatur 910 derajat Celcius, di mana menjadi transformasi alotropik menjadi besi alfa non-magnetik dengan struktur kristal BCC. Pada pendinginan selanjutnya, sudah tidak ada terjadi lagi perubahan fase. Pada suhu 768 derajat Celcius, terjadi perubahan dari alfa non-magnetik menjadi alfa magnetik. Tetapi tidak terjadi perubahan struktur kristal dan tidak terjadi perubahan. Seperti pada kita bisa lihat di gambar ini yang menunjukkan presentase karbon atomik,
seperti yang bisa kita lihat pada tabel di samping ini, yaitu pada temperatur-temperatur yang sudah ditandai. Yang kedelapan adalah melting. Melting atau pencairan adalah ketika di mana suhu meningkat, atom-atom menjadi lebih berenergi sehingga lebih mungkin memiliki energi yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatannya dengan atom-atom di sekitarnya. Pada titik tertentu, suhu yang dicapai cukup untuk menyebabkan pencairan. Logam murni meleleh pada suhu unik yang disebut titik lebur atau melting point. Logam dengan ikatan antar atom yang lemah meleleh pada suhu yang lebih rendah. Ini termasuk beberapa logam lunak seperti timah dan bismut. Sebaliknya, logam tahan api mempunyai titik leleh yang lebih tinggi. Logam tahan api termasuk niobium, juga dikenal sebagai kolombium, tantalum, molybdenum, tungsten, dan rhenium. 9. Struktur solidifikasi, yang terbagi menjadi 4 struktur. Yang pertama, struktur skala makro. Struktur ini adalah skala panjang dengan orde 1 mm hingga 1 meter. Elemen dari skala makro meliputi rongga penyusutan, pemisahan makro, retakan, kekasaran permukaan, dan dimensi pengecoran. Yang kedua, struktur skala meso. Struktur ini adalah skala panjang di urutan 10⁻⁴ meter. Hal ini memungkinkan deskriptif fitur mikrostruktur pada tingkat butir, tanpa menyelesaikan seluk-beluk struktur butir. Yang ketiga, struktur skala mikro. Skala mikro menggambarkan morfologi kompleks butiran pemadatan. Dan yang keempat, struktur skala nano. Pada skala ini, nukleasi dan kinetika pertumbuhan solidifikasi dibahas dalam kaitannya dengan perpindahan atom individu dari cair ke padat. Fitur seperti dislokasi dan atom individu diamati menggunakan bantuan mikroskop elektron. 10. Menggunakan diagram fase kesetimbangan. Diagram fase kesetimbangan adalah alat yang sangat penting untuk memahami efek komposisi paduan, pemadatan, dan termal kondisi padat pemrosesan pada struktur mikropaduan dan sering digunakan untuk menentukan pemadatan dan suhu leleh, jalur pemadatan, dan fase kesetimbangan yang dihasilkan yang terbentuk serta komposisi kimianya. Dalam diagram fase kesetimbangan, ada yang dinamakan aturan fase Gibbs, yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara jumlah komponen, jumlah fasa, dan derajat kebebasan suatu sistem. Seperti bisa kita lihat di bawah ini, ada 3 rumus yang bisa digunakan, yaitu F sama dengan C kurang P tambah 2, bisa digunakan jika F tidak diketahui satupun. Yang kedua, F sama dengan C kurang P tambah 1, di mana F diketahui 1. Dan F sama dengan C kurang P, yang di mana F diketahui dua-duanya. Sebagai keterangan, F merupakan jumlah variabel bebas yang bisa dikontrol. C merupakan jumlah komponen, dan P merupakan jumlah fasa. Yang ke-11, termodinamika kimia. Hukum termodinamika memberikan dasar untuk menggambarkan reaksi yang terjadi dalam kimia. Untuk sistem metalurgi, variabel termodinamika terpenting adalah entalpi dan energi bebas Gibbs. Yang pertama mengatur posisi panas, dan yang kedua mengatur keadaan kesetimbangan kimia. Kandungan panas suatu bahan dalam termodinamika disebut dengan entalpi. Entalpi mewakili jumlah energi dalam suatu sistem yang mampu melakukan kerja mekanis, dan karena kandungan panas total sistem terisolasi sebanding dengan jumlah material yang ada, entalpi biasanya ditabulasikan sebagai energi persatuan massa atau disebut entalpi spesifik. Sedangkan kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana komponen-komponen kimia suatu sistem tidak mempunyai kecenderungan untuk berubah. Dalam sistem mekanik, kesetimbangan dipahami sebagai kondisi di mana energi potensial berada di titik minimum. Dan yang ke-12, perubahan fase. Pembentukan fase pada paduan dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi paduan. Beberapa paduan merupakan larutan padat sederhana yang disebut isomorf pada rentang konsentrasi paduan yang lengkap.
Dan pada perubahan fase terdapat dua reaksi. Reaksi yang pertama yaitu reaksi endoterm. Reaksi ini adalah reaksi kimia di mana terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Reaksi membutuhkan panas atau menyerap panas, atau merupakan reaksi pemutus ikatan. Dan yang kedua, reaksi eksoterm. Reaksi ini adalah reaksi kimia di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi ini mengeluarkan, memberikan, atau menghasilkan panas. Reaksi ini juga merupakan reaksi pembentukan ikatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.